Apa kabar adik di sekolah minggu? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Sebelum kita memulai ibadah kita angkat lagu pujian buat Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kak Cindy, Sama-sama ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Angkat tangannya. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Nah, adik-adik, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. terima kasih Tuhan Yesus. Buat pagi hari ini, Buat pagi hari ini kami mau ibadah. Berkati kami Tuhan Yesus. berkati kami Tuhan Yesus agar dapat melaksanakan ibadah kami dengan penuh sukacita. penuh Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita ucapkan Amin. Kita bernyanyi dengan lagu Satu Anak Tuhan Pergi ke Sekolah Minggu dengan 5 anak sekolah minggu. Ayo Cindy. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, dua anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu, tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, empat anak Tuhan pergi sekolah minggu, empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, lima anak Tuhan pergi sekolah minggu, lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Shalom adik-adik, kakak akan membawakan pengumuman yang pertama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Siska Manurung. Dan yang kedua, adik kita berulang tahun Cristiano Ronaldo Togatoro. Dan yang ketiga, kita kembali ibadah minggu depan. Jangan lupa nonton di YouTube channel Sekolah Minggu HKBP Pendidikan. Shalom. Nah, sebelum kita mendengarkan isi firman yang dibawakan oleh Kak Siska Manurung, kita akan bernyanyi pujian Yesus Itulah. Sama-sama adik-adik sekolah minggu. Dengan semangat ya, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji
Oke adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini ya yang dibawakan oleh Kak Siska Manurung. Nah, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhannya, ada baiknya semua sediakan Alkitabnya ya, duduk yang manis agar kita mulai cerita firman Tuhan kita. Oke, sebelumnya kita satukan hati kita dulu. Kita berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Jangan ada yang ngintip-ngintip lagi. Oke, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, hingga saat pagi hari ini kami masih boleh kembali mengikuti ibadah online kami ini. Tuhan Yesus, kami mau dengarkan cerita-Mu yang begitu baik dan begitu indah. Biarlah kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, untuk kami boleh mendengarkannya dengan baik dan penuh sukacita yang hanya daripada-Mu. Ajari juga kami Tuhan Yesus untuk bisa melakukannya di dalam seluruh kehidupan kami. Dan begitu juga dengan kakak sekolah minggu kami Tuhan yang akan menyampaikan cerita-Mu. Berkatilah beliau dan berikanlah hikmat kebijaksanaan yang hanya daripada-Mu, sehingga cerita firman-Mu boleh disampaikan dengan baik sesuai dengan kehendak dan keinginan-Mu. Bapak yang baik, begitu juga dengan kendala yang masih kami hadapi saat ini ya Bapak, yaitu COVID-19, kami membawakan itu juga hanya ke dalam tangan-Mu. Tetaplah Engkau yang menjagai dan menyertai kami, sehingga kami tetap selalu bersemangat dan kami tetap dalam keadaan sehat untuk mengikuti ibadah kami ini walaupun hanya online. Biarlah segala pujian, doa yang kami sampaikan ya Bapak bisa menjadi berkat untuk kehidupan kami ke depannya dan untuk juga menjadi kekuatan dalam kami menghadapi segala apa yang terjadi saat ini di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakan dan ampunilah segala dosa pelanggaran kami, agar kami tetap layak di hadapan-Mu. Sama-sama kita ucapkan amin. Oke. Nah, isi cerita firman Tuhan hari ini kita ambil dari ya, ayo semua dibuka Alkitabnya. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Ya, ayat 3 sampai 5. Sudah ketemu adik-adik? Mazmur 127 ayat 3 sampai 5 ya. Kita baca bersama-sama, adik-adik di rumah, kakak di gedung ini ya. Nah, kalau di Alkitab ya, kalau di Alkitab judulnya Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Itu dia, Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Nah, kalau judul untuk cerita sekolah minggu itu adalah Hidup dalam Tuhan ya. Hidup dalam campur tangan Tuhan ya. Dalam arti hiduplah di dalam campur tangan Tuhan. Kalau di Alkitab tadi berkat Tuhan pangkal selamat. Oke, sebelum kita lanjutkan ceritanya, kita baca dulu isi natsnya ya. Kita baca bersama-sama. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semua itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, itu isi natsnya ya, Dek. Itu isi natsnya. Dalam arti di sini menceritakan tentang anak-anak ya. Anak-anak yang bagaimana? Anak-anak yang tetap meletakkan hidupnya di dalam Tuhan, yang meletakkan hidupnya di dalam campur tangan Tuhan ya. Sama seperti yang dikatakan di judul Alkitab tadi, berkat Tuhan pangkal selamat. Jadi kalau kamu tidak menyertakan Tuhan di dalam kehidupanmu ya, maka hidupmu tidak akan selamat. Kok gitu Kak? Iya, karena kamu pasti akan terjerumus ke dalam hal-hal yang ada di dunia ini ya. Apa itu hal-hal yang ada di dunia ini? Salah satunya ya, kebiasaanmu yang suka berbohong. Nah, itu dia ya kan? Itu salah satunya. Apalagi kebiasaanmu yang suka mengejek teman. Nah, itu enggak ada di dalam campur tangan Tuhan. Tapi anak-anak yang ada di dalam campur tangan Tuhan itu anak-anak yang sudah dibentuk, yang
sudah memang benar-benar dijadikan anak-anak yang akan menjadi busur panah. Busur panah yang bagaimana? Busur panah yang nantinya akan berhasil, yang nantinya akan memberikan kehidupan yang baik bagi dirinya dan juga orang tuanya dan juga sesamanya. Itulah dia. Seperti yang dikatakannya tadi, sama seperti busur panah di tangan seorang pahlawan. Pahlawanmu siapa? Yaitu tadi Tuhan Yesus. Nah, kalau di dunia ini pahlawan kita siapa? Orang tua. Itu dia. Jadi sama seperti yang dikatakan tadi, kalau kamu anak yang di dalam Tuhan, maka kamu busur panah yang nantinya akan melezit ketika dipanahkan. Sama seperti seorang pemanah, ketika dia memanah kan dia akan membidik. Sama seperti kamu juga, kalau kamu ada di dalam tangan Tuhan, maka kamu akan dibungkus, dibimbing, ditata sedemikian untuk menjadi anak-anak yang memang berguna bagi dirimu, ya, bagi sesamamu dan juga bagi Tuhan. Terlebih bagi orang tuamu lah dulu, karena kan orang tuamu pahlawanmu di tengah-tengah dunia ini. Nah, untuk melakukan itu kita harus jadi bagaimana, ya kan? Ya seperti yang kakak bilang tadi, jauhi hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Salah satunya seperti yang sudah kakak katakan tadi, apa itu? Kebiasaanmu yang sederhana saja, berbohong. Apalagi kak, kebiasaanmu yang mengejek-ngejek teman. Itu nggak baik. Itu bukan anak-anak yang ada di dalam Tuhan. Itu bukan anak-anak yang busur panahnya bakalan menjadi busur panah yang berhasil, bukan. Tetapi anak-anak yang bagaimana? Yang kegemarannya adalah firman-firman Tuhan. Yang kegemarannya adalah apalagi Dek? Doa kepada Tuhan. Yang kegemarannya apalagi Dek? Kegemarannya adalah hal-hal yang baik. Ya, hal-hal yang baik. Itulah anak-anak yang di dalam campur tangan Tuhan. Anak-anak yang ada di dalam Tuhan itu adalah anak-anak yang gemar akan kebaikan. Nah, kalau kita sudah gemar akan kebaikan, maka kita tidak akan lagi melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, berarti kok kalau misalnya kita gemar dengan kebaikan, terus kita melakukan hal-hal yang tidak baik, nggak boleh lagi. Ya sebenarnya nggak boleh, tapi kan namanya kita masih manusia, pasti ada hal-hal yang nantinya akan tidak baik juga. Nah kalau sudah demikian, segeralah kita minta maaf kepada apa? Kepada Tuhan, lalu segeralah kita minta maaf juga kepada apa? Orang-orang yang kita buat tidak baik tadi. Itulah yang anak-anak ada di dalam campur tangan Tuhan. Jadi setiap anak-anak yang dibentuk Tuhan di dalam tangannya, di dalam naungan kasih-Nya, ya, akan penuh berkat. Berkat apa? Keselamatan. Ya, keselamatan seperti janji Allah kepada setiap umat manusia yang telah ditebus dari dalam dosa. Itu oleh kematiannya di kayu salib. Itulah dia. Jadi anak-anak yang di dalam Tuhan itu harus menjadi anak-anak yang menjadi anak-anak yang penuh berkat, ya, berkat bagi dirinya dan juga bagi sesamanya. Itu dia. Nah, caranya bagaimana? Seperti yang kakak katakan tadi, dia harus gemar akan kebaikan. Dia harus gemar akan firman Tuhan. Dia harus suka dengar-dengar dan melakukan semua apa yang Allah inginkan dalam kehidupannya. Dia nggak suka lagi apa yang dilakukan oleh dunia. Apa yang dilakukan dunia seperti tadi, hal sederhana saja, yaitu kebiasaanmu berbohong harus kamu kurangi, kamu singkirkan. Kebiasaanmu mengejek teman, itu juga harus kamu singkirkan. Apalagi kebiasaanmu bermalas-malasan. Bermalas-malasan seperti apa? Bermalas-malasan gak mau ibadah. Kenapa? Ibadahnya gitu-gitu aja, bosan. Kakaknya juga gitu-gitu aja, bosan. Gak boleh. Gak ada yang di dalam Tuhan seperti itu. Mau ibadahnya bosan, mau ibadahnya gimana, kita harus tetap semangat. Orang-orang yang di dalam Tuhan itu harus semangat, harus penuh dengan antusias, motivasi bahwasanya gak ada hal yang membosankan kalau kita happy. Itu dia, ya. Jadi kalau kamu happy, itulah kamu ada di dalam Tuhan.
Jadi kalau anak-anak yang gak happy itu gak di dalam Tuhan, Kak. Bukan juga tidak di dalam Tuhan, mereka juga ada di dalam Tuhan. Hanya saja ya, hanya saja mereka ya tidak menerima sepenuhnya. Makanya mereka masih ada rasa-rasa bersedih atau ada rasa-rasa tidak happy. Kalau mereka terima sepenuhnya campur tangan Tuhan tadi yang ada di dalam kehidupannya, dia nggak akan tanggung-tanggung happy-nya. Saban hari dia akan selalu happy, saban hari dia akan selalu bahagia. Karena apa? Tuhan di dalamku, kan gitu. Sama seperti lagu yang pernah nggak dengar yang When Jesus in the family, happy happy home, katanya kan? Ketika Yesus ada di dalam rumah kita, kita kan happy 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 happy. Kenapa dikatakan begitu? Karena itulah Yesus itu membawa berkat. Yesus itu membawa kebahagiaan bagi orang-orang yang mau menerimanya dengan penuh sukacita dan penuh apa lagi? Penuh kebaikan. Karena apa? Yesus itu baik. Ya kan? Yesus itu penopang. Jadi kita harus bisa jadi anak-anak yang memang diandalkan, ya, diandalkan, dan kita juga harus bisa menjadi anak-anak yang menyampaikan berkat juga. Diandalkan dalam hal apa? Seperti tadi menyampaikan berkat. Bagaimana caranya? Yaitu tadi adik-adik harus semangat dia beribadahnya walaupun hanya online, walaupun aduh gitu-gitu aja, lagunya juga itu aja, firmannya juga gitu-gitu. Enggak boleh. Ya kan, mau itu aja pun ya belum tentu kamu bisa lakukan. Kalau lagi udah berganti-ganti nanti makin bingung kamu, kan gitu. Sama itu kayak belajar, ya kan? Perasaan kitanya itu aja. Tapi sebenarnya udah banyak kali rumus yang dikasih, udah banyak kali itu kata-kata yang dikasih. Nah, nanti kalau makin banyak mumet. Jadi kalau biarpun begitu, kalau kita happy pasti kita bisa menyelesaikannya dan kita bisa bahagia mendengarkannya dan mengikutinya. Jadi itulah yang Allah inginkan. Jadi melalui firman hari ini Allah ingin mengingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang dibentuk oleh Tuhan menjadi busur panah untuk menjadi berkat bagi sesama dan semua, ya. Jangan pernah lelah atau jangan pernah letih untuk tetap menyembah siapa? Tuhan, untuk tetap berserah, ya. Berserah apa? Berserah hidup sepenuhnya hanya di dalam campur tangan Tuhan. Karena apa? Rancangan Tuhan jauh lebih indah daripada rancangan kamu, atau daripada rancangan kakak, atau daripada rancangan orang tua, atau daripada rancangan guru-guru, ya kan? Tapi bukan berarti kita tidak boleh berencana atau berancang. Boleh kok. Aku pengen jadi dokter lah. Aku jadi polisi lah. Aku jadi boleh. Itu boleh, ya kan? Tapi untuk itu semua bisa terjadi dan untuk itu semua bisa menjadi berkat, itulah perlu campur tangan Tuhan. Itulah yang dikatakan rancangan Tuhan itu jauh lebih indah daripada rancangan manusia. Kenapa? Rancangan manusia ketika tidak terjadi akan menghasilkan kekecewaan. Tetapi rancangan Tuhan ketika tidak terjadi tidak akan kecewa. Karena apa? Tuhan tahu mana yang lebih baik dan mana yang lebih kita perlu dan butuhkan. Itulah yang Allah ingin sampaikan dalam firman ini. Untuk adik-adik belajar mengerti, memahami bahwasanya perpanjangan tangan Tuhan atau campur tangan Tuhan itu atau rancangan Tuhan di dalam hidupmu itu sungguh-sungguh indah. Karena itu sungguh-sungguh indah, maka kamu sebagai anak-anak Tuhan harus lebih mencintainya lagi dengan cara apa? Seperti yang kakak katakan tadi, gemarlah berbuat baik. Gemarlah mendengar firman Tuhan, bersemangatlah, termotivasilah untuk selalu dekat kepada Tuhan. Nah, sebelum itu, ya, karena orang tua adalah wakil Allah, lakukanlah dulu itu kepada orang tuamu. Dengan bagaimana? Ya, berlakulah baik kepada orang tua, hormatilah, patuhilah, maka engkau akan menjadi anak-anak yang disayang Tuhan dan engkau akan menjadi salah satu busur panah itu, ya, atau anak panah itu yang akan diterjang
ataupun diterpa badai topan tidak akan goyah, melainkan melejit pesat menentukan atau mencapai tujuan hidupmu. Ya, jadi itulah dia. Jadi isi firman hari ini ingin mengatakan kepada adik-adik bahwasanya karena rancangan Tuhan begitu indah, tetaplah ada di dalam Tuhan melalui orang tuamu, ya. Apa itu? Tetaplah mendengarkan nasihat orang tuamu dan tetaplah menghormati serta menuruti dan taat kepada orang tuamu. Karena apa? Itu adalah Allah yang kamu lihat nyata di dalam kehidupan. Jadi gak boleh menyakiti hati orang tuanya. Kalau kita sudah tidak menyakiti hati orang tua, maka kita tidak akan lagi menjadi anak-anak yang apa? Itu tadi, suka bohong, apalagi suka bertengkar, ya kan? Justru kita akan menjadi anak-anak yang lebih takut kepada siapa? Kepada Tuhan dan orang tua. Ya, demikianlah firman Tuhan hari ini. Ya, tetaplah bersemangat, tetaplah penuh sukacita, walaupun misalnya gini, walaupun kesannya sangat membosankan, tetapi tetap harus yakin bahwasanya Tuhan Yesus itu kok yang ada di dalam cerita itu, ya kan? Tuhan Yesus kok yang ada di dalam ibadah itu. Gak ada hal yang membosankan, semuanya hal yang happy. Oke, semangat ya. Jadi minggu depan harus tetap ditonton lagi ibadah online-nya. Oke, kita akhiri, kita tutup dengan doa. Ya, semuanya ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita-Mu yang telah kami dengarkan. Ajarilah kami Tuhan Yesus untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami anak-anak yang benar-benar ada di dalam-Mu, sehingga segala apa yang kami impikan, kami cita-citakan boleh terwujud dan tercapai sesuai dengan kehendak dan keinginan. Dan berkati jugalah kami di dalam pembelajaran kami di masa COVID ini ya Tuhan, sehingga kami tetap bisa meraih masa depan dan prestasi kami dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bapa yang baik, di atas segala sesuatunya ampunilah segala dosa pelanggaran kami, agar kami tetap layak menjadi anak-anak-Mu dan tetap layak menjadikan diri kami berkat bagi sesama kami dan Injil dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakanlah doa kami. Sama-sama kita ucapkan amin. Nah, sebelum kita akhiri kebaktian kita hari ini, kita angkat satu lagu pujian sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi Roma tu Yesus. Kak Siti, semangat ya. Sama-sama kita ucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Semuanya lipat tangannya, kita satukan hati kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Dalam surga
Gimana ibadahnya hari ini? Pastinya Seru dong. Kak. Seru ya dong. kan? Kakak-kakak aja di sini semuanya merasa seru. Pasti adik-adik juga di rumah seperti itu. Pasti dong. Kita akan kembali beribadah di minggu depan di channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Pendidikan. Jam berapa, Kak? Jam 7.30. Shalom. Shalom.